Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Dr. Anda Diah Esmayanti MED telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kali ini yang ditunggu-tunggu tentunya tentang kebijakan pembinaan jabatan fungsional PTP. Ini tentunya akan sangat menarik untuk kita ketahui, karena perlu Ibu ketahui bahwa yang hadir di sini baik yang offline maupun online adalah jabatan fungsional PTP, baik itu pertama, muda, madya, dan utama juga ada semuanya di sini. Pak Purwanto ini sebagai komandannya, komandannya ini PTP di seluruh Indonesia. Dan berikutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Anda Diah Esmayanti MED untuk menjelaskan paparannya. Kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Marno, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini saya bertemu dengan teman-teman lama saya. Ada Mas Wahyu, sudah berapa puluh tahun nggak ketemu ya Mas Wahyu. Makasih sudah bisa berjumpa. Lalu teman-teman yang lain, alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan pada malam ini di hotel yang luar biasa ya. Saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang serius ya Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu sudah jago-jago, sudah ahlinya. Tetapi saya hanya ingin memberikan gambaran besaran saja ya, bahwa apa sih sebenarnya yang dapat dilakukan ya, apa yang perlu kita lakukan bersama agar PTP ini bisa lebih naik daun ya, lebih naik daun. Artinya bisa melakukan banyak hal baik di kementerian kita maupun di kementerian Bapak Ibu yang kebetulan berada di kementerian lain atau instansi lain ya. Dan saya akan tidak fokus ke PTP-nya terlebih dahulu, tetapi lebih kepada kita sebagai ASN harus seperti apa ya. Baru nanti kita akan masuk ke PTP ya. Ini siapa sih ini? Yang memaparkan siapa ini? Ya, lanjut Mbak. Nah, kita tahu bahwa sebelum era Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang yang terbaru Undang Nomor 5, ada berbagai permasalahan menyangkut pengelolaan SDM. Ya, saya bicara umum dulu ini ya Bapak Ibu sekalian, di mana antara lain distribusi pegawai juga belum rata, ya masih terjadi penumpukan di beberapa tempat, termasuk kompetensi, termasuk kualifikasi dan sebagainya. Lalu promosi jabatan juga sifatnya tertutup, adanya intervensi politik kita ketahui bersama, lalu juga penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis kompetensi. Terbatasnya mobilitas PNS, ya karena ego sektoral dan sebagainya. Lalu juga kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan. Ini harus kita akui bersama, era-era lama di mana kualifikasi kompetensi seringkali tidak berbanding lurus dengan kebutuhan organisasi. Lalu kalau sudah diangkat, ya pengembangan kompetensinya juga terbatas atau malah kadang tidak pernah dilakukan sampai pensiun, ya. Yang dikembangkan kompetensinya orangnya itu saja. Seringkali terjadi seperti itu. Harus kita akui bersama ya. Hal-hal seperti itu. Lalu kesejahteraan juga belum memadai, belum optimalnya pengelolaan sistem informasi ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita berbasis sistem merit yang sekarang berlaku, di mana prosesnya mulai dari pengisian jabatan ASN sampai kesejahteraan ini menjadi satu paket yang menjadi mutlak harus dilakukan setiap lembaga, setiap instansi dalam rangka kita akan mendapatkan ASN yang bersih, kompeten dan melayani ya.
Kalau tadi masih banyak masalah, dengan adanya undang-undang ASN ini secara perlahan semua tadi kita kikis ya, permasalahan-permasalahan kita kikis dengan mulai ditata apa yang disebut dengan pengisian jabatan ASN yang lebih terbuka, lalu juga karirnya pegawai juga lebih baik, pengembangan kompetensinya juga lebih baik dan sebagainya. Tentunya tidak luput juga kesejahteraan kita semua sebagai ASN itu menjadi lebih baik ya. Terus, nah ini sekilas ya Bapak Ibu sekalian, dasar hukum tadi di mana PNS kalau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu diangkat dalam pangkat dan jabatan. Ada 3 jabatan yang kita kenal, yaitu pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional. Nah, jabatan itu sendiri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi. Jelas kalau jabatan pimpinan tinggi, eselon 1, eselon 2, ya, eselon 3 dulu, eselon 1, eselon 2 utama ya, jabatan pimpinan tinggi utama itu juga ada tapi tidak di kementerian kita. Kalau utama itu lebih misalkan di perpustakaan ya, itu jabatan pimpinan tinggi utama. Lalu administrasi, lalu jabatan fungsional. Nah ini yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Ini ya, kalau kita berbicara jabatan ASN sekarang ada PNS dan P3K. Ya, ada 2. Lalu kita bagi lagi kalau yang ASN, yang PNS itu ada JPT Utama, Madya, Pratama. Lalu administrator, pengawas, pelaksana. Ya, fungsional banyak. Nah sekarang sedang digaungkan yang namanya P3K Bapak Ibu sekalian. P3K juga boleh mengisi jabatan pimpinan tinggi. Nah yang perlu dipikirkan sekarang itu adalah jabatan fungsional yang memang diduduki oleh P3K. Bapak Ibu sekalian, tolong dipikirkan bersama, kalau selama ini kan PNS nih, jenjang karirnya semua sekarang PNS nih, Bapak Ibu PTP, PNS. Padahal seorang P3K itu harus fungsional untuk bisa masuk menjadi P3K adalah jabatan fungsional. Ya, sesuai dengan Perpres 38. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu hanya jabatan fungsional karena sifatnya keahlian. Seorang P3K dia masuk, dia memang sudah punya keahlian tertentu untuk bisa masuk. Pernahkah kita atau mungkin kita belum terfikir bagaimana ini ya pengembangan kompetensi PTP jika diisi oleh P3K? Karena P3K itu sifatnya kontrak. Bisa nggak kita lakukan seperti itu? Ya Pak Pur ya, kan? Dia setahun tanda tangan kinerja, sampai 5 tahun oke. Kalau 5 tahun udah dianggap kinerjanya nggak bagus, di stop. Di mana letak kita bisa menempatkan yang bersangkutan dalam karirnya, pengembangan kompetensinya. Bisa nggak dia naik dari Madya ke utama atau dari muda ke Madya? Kalau P3K itu tidak bisa. Seperti kita, saya sudah punya angka kredit nih, muda ke Madya. Kalau mau ke Madya, dia harus ini dulu, lapor dulu ke Menpan, seleksi ulang. Karena level yang ditempati seorang P3K yaitu dia masuk Madya ya Madya gitu. Nah ini PR bersama buat ahli-ahli PTP, padahal kita 2022 itu hanya boleh mengisi P3K, tidak boleh lagi PNS. Nah ini sekilas saja transformasi CF sesuai PP 11 tahun 2017, Jo PP 17 tahun 2020. Lanjut, ini pasti sudah paham. Nah, Kemdikbudristek sebagai instansi pembina JF itu saat ini ada 11 jabatan fungsional. Akan ada lagi pengembang perbukuan, Widya Basa dengan Widya Dharma, ya.
Widya Bahasa ini untuk di badan bahasa, lebih ke badan bahasa. Widya Dharma untuk perguruan tinggi. Ya, jadi jabatan-jabatan yang selama ini sulit disetarakan dengan jabatan fungsional yang sudah ditetapkan oleh Menpan, kami coba rancang bagaimana supaya bisa masuk ke jabatan fungsional gitu. Nah, kami sedang mendesain nama jabatannya Widya Dharma. Mudah-mudahan tidak terkena moratorium, karena moratorium Menpan kan sudah mengeluarkan edaran moratorium pembentukan jabatan fungsional, ya. Jadi selain sebagai instansi pembina, Kemdikbud juga merupakan instansi pengguna JF. Banyak JF yang ada di kementerian kita. Saat ini jumlah JF sesuai Permenpan itu ada 231 JF dan itu terus bertambah kemarin, ya. Lanjut. Nah, sudah masuk ke PTP Bapak Ibu sekalian. Jadi instansi pembinanya kita, ya. Ini Kemdikbud karena masih dulu kan Kemdikbud namanya, ya, pada saat Permen 28. PTP itu masuk ke rumpun pendidikan lainnya. Di sini ada yang dimaksud dengan pengembang teknologi pembelajaran, yaitu jabatan yang mempunyai tugas, ruang lingkup tugas, tanggung jawab wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran, ya, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang, ya. Tugas pokoknya pasti udah tahu semua, ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini sebarannya, ya. Jadi sudah cukup banyak Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak salah nih datanya, ya. Jadi yang di luar Dikbud itu ada 582 orang. Jadi total PTP saat ini adalah 1.218 orang. Tadi disampaikan oleh Mbak Nanda dari Pemda akan masuk lagi, ya, sampai Desember ini, sehingga akan memperbanyak jumlah PTP di Republik ini, ya. Nah, pejabat fungsional PTP di lingkungan Kemdikbudristek berasal dari penyesuaian impasing, ada, lalu juga yang penyetaraan kemarin gitu, ya, lalu perpindahan dari jabatan lain. Ini cukup banyak juga yang penyetaraan, tapi kemarin memang khususnya di perguruan tinggi, ya Pak Pur, pada saat validasi memang ada beberapa yang tidak pas, ya, karena pekerjaannya kebetulan tidak sesuai dengan tugas-tugas yang ada di organisasinya. Terus, nah ini Bapak Ibu sekalian, kami mencoba mencermati, ya, permasalahannya gitu, ya, dari beberapa hal tadi. Ada yang penempatannya nggak sesuai dengan TUSI, yang tadi saya sampaikan lebih banyak di penyetaraan itu banyak yang tidak sesuai dengan TUSI. Lalu juga masih ada image bahwa dianggap sebagai profesi mandiri sehingga kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, ya. Lalu persebaran, penempatan dan pembinaan JF di masing-masing KL itu juga belum rata, ya. Lalu menjadi alternatif untuk memperpanjang BUP, benar atau tidak? Ya benar, ya Pak. Ini catatan aja loh, ya Pak. Untuk memperpanjang BUP atau karena sebatas restrukturisasi organisasi atau penyetaraan, ya. Lalu pemahaman pimpinan yang kurang tentang tugas dan fungsi PTP, ya. Ini harus diakui, ya, sehingga PTP belum didayagunakan secara optimal. Nah, juga jenis pengembangan kompetensinya yang masih menjadi PR, ya, masih terbatas. Lanjut. Ini kewajiban-kewajiban kompetensi bagi JF kalau kita bicara kompetensi, ya. Jadi kalau melihat ke PP 17 pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan SKJ dan rencana pengembangan karir, ya.
Jadi kalau begitu masuk di penyetaraan, ya, instansi pembina jabatan fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. Dalam hal ini, jika pembina jabatan fungsionalnya ini adalah Pusdatin untuk PTP, maka perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap semua Jafung PTP hasil penyetaraan. Lalu diklat fungsionalnya juga bisa dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional. Dalam hal ini jabatan fungsional yang diduduki mensyaratkan sertifikasi dalam hal mensyaratkan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, pejabat tersebut wajib mengikuti dan memiliki sertifikat diklatnya, ya.